kali ini kita akan bahas pembahasan soal kelas 11 part 2. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share video ini ya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 11. Nah, untuk soal nomor 11, bunyinya koordinat titik barat benda homogen berikut adalah, ini seperti huruf L ya, berarti dia 2 dimensi. Nah, yang pertanyaannya adalah koordinat titik berat, berarti X, Y. Sekarang kita lihat jawabannya. Ini bangun ini kita bagi 2. Ini sampai sini, ini bangun pertama, ini bangun yang kedua. Nah, sekarang kita cari X1, Y1, A1. Untuk X-nya kita lihat bangun pertama, ini X-nya kan 2. Kalau titik berat itu setengahnya, berarti setengah dari 2 sama dengan 1. Untuk Y-nya ini ke atas dia 8, setengahnya berarti 4. Untuk A-nya kita cari 2 kali 8, berarti 16. Nah, untuk X2 ini dari 2 sampai 6 kan ini 4. Kali setengahnya dapat kita 2. Tapi dia mulai bangunnya tidak dari ujung. Kita tambahkan yang dari ujungnya, berarti tambah 2, jadinya 4. Sedangkan untuk Y-nya ini ke sini. Ini tingginya adalah 2, setengahnya berarti 1. Nah, untuk luas ini ada 4, ini ada 2, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian untuk X dan Y ini bisa dilihat. Untuk X ini rumusnya X1 A1 tambah X2 A2 per A1 tambah A2. Sedangkan untuk Y itu Y1 A1 tambah Y2 A2 per A1 tambah A2. Kita masukkan ke dalam persamaan, maka hasilnya adalah 2,3. Nah, lanjut soal nomor 12. Untuk soal nomor 12 ini perhatikan gambar berikut. Jadi ini bedanya sama soal sebelumnya adalah, kalau soal sebelumnya itu adalah berupa bangun 2 dimensi, kalau ini dia berupa garis. Ini ada garis pertama, kemudian yang ini adalah garis yang kedua. Jadi dia 2 garis ya. Pertanyaan soal adalah letak koordinat gambar di atas adalah. Nah, untuk gambar yang ke-12 ini kita lihat. Ini untuk garis pertama, ini kita lihat dulu panjangnya berapa? 6. Berarti kita tulis L1-nya 6. Untuk garis kedua ini panjangnya berapa? Dari angka 1 sampai angka 3 berarti panjangnya 2. Nah, sekarang permasalahannya adalah untuk mencari X dan Y-nya kan. Untuk mencari X-nya, lihat garis pertama. Garis pertama ini adalah garis X, sejajar dengan sumbu X. Berarti dia garis X. Maka yang dikali setengah adalah yang bagian X-nya saja, sedangkan bagian Y-nya tidak. Contohnya nih, dia X-nya 6, berarti kali setengah dapat 3. Sedangkan untuk Y-nya, dia terletak pada Y berapa? Langsung lihat, ini adalah 2. Tidak perlu dikali setengah. Terus untuk bagian garis yang kedua ini dia nilainya X2 itu dia terletak pada berapa? Angka 6 kan? Ini garisnya adalah garis Y. Berarti yang bagian Y-nya yang dikali setengah. Kita kali setengah berarti dapat 1. Cuman masalahnya garis ini tidak mulai dari dasar. Dia menghitung titik berat itu dari dasar bawah dan sebelah kiri. Berarti dia tidak mulai dari dasar. Tambahkan yang dari bawahnya. Tambah 1. Maka dia dapat 2. Sehingga kita masukkan ke persamaannya. Beda persamaan ini dengan yang tadi adalah hanya kalau yang ini 1 dimensi berarti dia L, ganti semuanya jadi L. Kalau yang tadi dia A. Masukkan dalam persamaan, dapat hasilnya 3,75 dan 2. Lanjut soal nomor 13. Ini ada bangun juga 2 dimensi ya. Tapi bangun ini sekarang bentuknya nggak peta-peta, tapi ada segitiga kemudian digabung dengan kotak. Letak titik berat bidang terhadap AB adalah, kalau dia tanya terhadap AB berarti yang dicari adalah yang berdirinya, yang Y ya. Sekarang kita lihat caranya. Nah, untuk titik beratnya, ini bangunnya kita bagi 2. Jadinya seperti ini. Ini bangun pertama, ini bangun yang kedua. Nah, yang harus kita lakukan adalah mencari X dan Y seperti biasa. Ini X-nya bangun pertama ini kan 20, kali setengah dia 10. Cuman dia kan mulainya tidak dari ujung ya. Tambahkan 10, maka jadinya 20. Kalau untuk Y-nya ini berdirinya 10 ya tingginya, berarti setengah kali 10 sama dengan 5. Untuk luas ini 20, ini 10, berarti 20 kali 10 dia 200. Kemudian untuk yang bangun kedua yang segitiga.
Nah, ini luasnya ini 10, ini 10, ini 20, berarti semuanya 40 kan panjangnya yang di bawah. Berarti setengah kali 40 sama dengan 20. Sekarang yang jadi masalah adalah untuk Y-nya. Tadi di gambar soal tidak ada angka 15 ini. Dari mana kita dapat angka 15? Ini mencari dari Pitagoras, mencari tinggi segitiganya. Ini 10, ini 10, berarti 20 ya. Ini 25. Nah, pasangan Pitagorasnya 20, 25, dan juga 15. Kemudian untuk Y-nya cari sepertiga dari tinggi. Jadi untuk segitiga khusus Y-nya itu adalah sepertiga dari tinggi. Berarti ini sepertiga dikali 15 dapat 5. Cuman bangunnya kan tidak mulai dari bawah ya. Dia tidak mulai di bawah nih. Ke bawahnya adalah 10, tambahkan dengan 10. Untuk mencari luas ini setengah kali alas kali tinggi dapat 300. Kemudian tinggal masukkan lagi ke persamaan yang sama seperti soal nomor 11. Dapat hasilnya yang kita cari yang Y ya. Berarti hasilnya 11 yaitu C. Nah, kita lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Benda-benda yang mengalami kesetimbangan labil adalah, kita lihat dulu yang P. Yang P ini kalau kita goyang dia akan berubah posisi dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Berarti ini namanya labil. Kalau yang Q ini dia stabil. Kalau yang R ini dia netral. Sedangkan yang S ini juga labil. Dia akan jatuh dan tidak dapat kembali ke posisi semula. Berarti ini isinya P dan S yang A. Lanjut soal nomor 16. 16 ini syarat benda dikatakan setimbang adalah, kapan benda dikatakan setimbang? Kalau nilai sigma to sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Jadi sigma F itu penjabarannya sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0, maka isinya yang D. Lanjut soal nomor 17. Nah, untuk soal nomor 17 ini benda bermasa 5 kilo, berarti M-nya digantung dengan tali jika beban dalam keadaan setimbang besar tegangan tali. Ini 5 kilo, kemudian ini T yang ditanya soal, ini sudutnya 53 derajat, ini sudutnya 37 derajat. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, gimana caranya? Kalau seperti ini pakai rumus cepat aja, tapi untuk mengetahui cari sudutnya seperti ini, kita bikin dulu sumbu X dan Y. Ini bagian 53 dengan yang ini namanya sudut berseberangan. Berarti kalau ini 53, ini juga 53. Sedangkan ini 37, sebelah sininya pasti dia juga 37. Kalau begitu ini siku-siku, ini siku-siku, 90, 90. Nah, sekarang yang ditanya itu adalah T. Kita pakai rumus cepatnya, itu W per sin alfa sama dengan T per sin beta. Alfa dan beta ini adalah sudut di depan garisnya. Ini kan W. W-nya ini ya, garisnya. Berarti depannya mana? Tentu yang selebar ini. Ini yang alfa. Gimana cara cari alfa? Nah, pakai sudut berpelurus. Ini berarti 180 kurang 53 kurang 37. Berarti alfanya 90. Kemudian untuk beta yang mana? Ini T. Garis T-nya kan yang ini. Nih garisnya. Depan T berarti yang mana? Bukan 90 aja ya, tapi semuanya yang ini. Berarti ini apa? 90 tambah dengan 37. Lalu masukkan ke persamaan, maka dapat T-nya sama dengan 40. Nah, berikutnya soal nomor 18. Ini katanya sebuah tangga homogen dengan beratnya 300. Berarti WT, berat tangga, bersandar pada dinding licin, kaki tangga terletak pada lantai kasar seperti gambar. Ini 3 meter, kemudian ke atasnya ini 4 meter, kemudian ada tangga dan ada orang yang naik tangga. Jika orang yang beratnya 450 Newton, berarti WO-nya menaiki tangga dengan koefisien gesekannya antara tangga dan lantai 0,33. Orang tersebut akan menaiki tangga sejauh. Nah, gimana caranya? Ini agak lebih panjang ya. Nah, kita lihat ini dia. Kita kasih nama. Ini A, B, C. Kemudian orang naik tangga ini 4 meter, 3 meter, 4 meter. Nah, gimana cara menguraikannya? Pertama kita lihat dulu, orang itu punya berat, berarti sini ada WO. Tangga punya massa, juga punya berat, berarti ini ada WT. Di sini ada gaya normal terhadap dinding, ada NA. Di sini ada gaya normal terhadap lantai, ini ada NC. Kemudian kalau misalnya tangganya jatuh, dia arahnya ke kanan ya. Berarti gesekannya ke kiri, FG seperti ini. Nah, seberapa jauh orangnya manjat? Berarti dari sini sampai ke sini. Ini kita anggap aja dia Z.
Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan pertama. Syarat seimbang, sigma fx sama dengan 0. Sigma fx itu adalah gaya pada sumbu x. Tadi ada NA sama FG ya. NA-nya ke kanan, FG ke kiri. Berarti NA kurang FG sama dengan 0, NA sama dengan FG. Nah, FG itu apa? Mu kali N. N-nya N mana? Kenapa NC? Karena FG-nya terletak di C. Berarti mu kali N. NC ini di skip dulu ya. Lanjut, sigma FY sama dengan 0. Di sumbu Y tadi ada NC, WT, dan WO. NC ke atas, WT, WO dia ke bawah. Maka NC itu adalah WT tambah WO. Setelah kita dapat NC, baru kita bisa mencari NA. Lanjut ke persamaan berikutnya, itu adalah sigma to-nya yang 0. Ini kita masukkan NA. Kita lihat ya. NA jaraknya kita anggap porosnya yang C. NA dengan C itu lengannya adalah yang ini. Jadi lengannya itu bukan yang miring tapi yang tegak lurus. Berarti ini ya. Ini ke sini berarti apa? Si AB. Kemudian dia arahnya searah jarum jam. Untuk WO mana jaraknya? Tentu yang dari sini sampai sini ya. Ini kita anggap dia X. Untuk WT jaraknya mana? Berarti setengah dari BC. Nah, kita masukkan ke persamaan sehingga kita dapat nilai X-nya. Itu adalah 11/9. Udah selesai belum? Kita pakai perbandingan. Jadi dia seperti bentuk dua segitiga besar dan segitiga kecil. Ini tadi kita anggap X, ini Z. Sekarang ini 5, ini 3. Berarti perbandingannya yang mana? Tentu yang 11/9. Karena kita dapat X-nya 11 per Z. Ini per 9 Z. Kemudian BC-nya itu adalah 3. AC-nya 5, 3/5 kita kali dapat kita Z-nya 2,04. Berarti dia manjat sejauh 2 meter. Lanjut kita bahas soal nomor 19. Itu soal nomor 19 ini katanya batang AB homogen dengan beratnya 18 Newton dan panjangnya 80 cm diikat dengan tali seperti gambar. Jadi gambarnya kayak gini. Kemudian jika di B digantungi beban 30 Newton yang ini, dan jarak AC itu 60 cm, besar tegangan tali agar sistem setimbang adalah, nah kita lihat jawabannya. Ini berat batangnya berarti WT 18 Newton ya. Berarti ini gimana? Di sini tengah-tengah ini ada WT. Kemudian AB-nya kata dia ini C, ini A, ini B. AB-nya itu adalah 80 cm. AB-nya 80 cm, sedangkan AC-nya 60. Berarti BC-nya kita bisa pakai Pitagoras ya, dapatnya 100. Kalau begitu kita bisa cari sin theta. Sin theta kita anggap sudutnya ini, berarti ini adalah depan per miring, 60/100. Kemudian untuk rumus yang ini dia punya bebannya ini ke bawah nih, ini ada WB. Nah, gimana caranya? Kalau ada soal seperti ini langsung aja masuk ke rumus cepatnya. Dia T itu adalah setengah dari WT tambah WB per sin theta. Kita masukkan angkanya, dapat nanti T-nya itu adalah 65. Lanjut soal nomor 20. Batang AB homogen beratnya 15 Newton. Yang ini ya, ini 15 Newton. AB-nya 0,8, A ke B 0,8, AP-nya 0,3, A ke P 0,3. Titik tumpunya si Z ini. Nah, nentanya itu adalah besar W1 yang ini, yang nggak diketahui. Nah, gimana caranya? Kita lihat ini. Ini dia. Berarti ini yang si W itu kan 15 Newton ya. Kita bikin di sini. Terus AB-nya 0,8. Berarti dari sini sampai sini ini adalah 0,8. Terus AP 0,3, A ke P ini 0,3. Otomatis sisanya adalah 0,5. W itu adalah titik berat batang, letaknya pasti di tengah-tengah. Berarti kalau di tengah-tengah bagi 2, jadinya ini 0,4, sebelah sini juga 0,4. Ini udah 0,3, otomatis ini 0,1. Kemudian masukkan ke syarat benda setimbang, sigma to sama dengan 0. Sigma to sama dengan 0, porosnya di Z, yang porosnya di P yang ini. Berarti kita mulai dari W1, mulai dari W2 ini putar searah, berarti positif, jaraknya B ke P. Kemudian W positif juga, putar searah, jaraknya dari Z ke P. Sedangkan untuk W1 dia negatif, berlawanan arah, jaraknya dari A ke P.
Kita masukkan angkanya, maka dapat W1 itu adalah 55 Newton yang D.